Rahayu, saya lahir dari keluarga penghayat. Saya diberi nama Sulistiani Winarsih. Mungkin dulu buat saya nama itu terlalu kampungan. Tapi sekarang begitu penghayat kepercayaan terus budaya mulai digalakan, saya sekarang sudah bangga menjadi nama Sulistiani Winarsih. Kalau dulu malu karena kakak saya namanya bagus-bagus, adik saya pun namanya bagus. Begitu saya Sulistiani Winarsih, aduh, bapak salahku apa gitu. Tapi ternyata itu namanya juga bagus, maknanya juga bagus. Begitu saya pindah ke Cilacap, di Cilacap itu namanya pada bagus-bagus. Ada Yolanda, ada Christina, ada dan macam-macam lah namanya, Sylvia barang tuh teman saya. Itu buat saya menjadi minder. Terus akhirnya saya jadi sedikit introvert lah. Terus saya mengikuti pendidikan juga pendidikan agama karena pendidikan kepercayaan itu belum ada. Pendidikan kepercayaan itu ada setelah putusan MK. Putusannya 2016 tapi diundangkan 2017. Yeah. Terus lahirlah Permendikbud 2016, Permendikbud 27 itu bahwa layanan pendidikan kepercayaan sudah boleh gitu. Itu baru ada setelah saya sudah lulus kuliah gitu. Saya dari SD, SMP hingga kuliah di perguruan tinggi, saya tidak pernah mendapatkan pendidikan itu. Padahal itu kan amanat undang-undang ya, di pasal 29 pun mengatakan kita bebas kok untuk agama dan kepercayaannya itu untuk memilih. Tapi kenapa negara kok nggak adil gitu di situ? Kenapa kami sebagai penghayat kok tidak boleh gitu mendapatkan pendidikan itu? Kenapa? Terus akhirnya saya sebenarnya dalam hati berontak gitu. Kenapa kok seperti ini gitu? Kok kita asing di negeri sendiri, kita bagai tamu di negeri sendiri, padahal penghayat kepercayaan itu adalah yang menghayati ajaran leluhur Nusantara, yang dimana di situ adalah mengangkat nilai-nilai spiritual di situ. Ada budi pekerti, bagaimana kita hidup sebagai penghayat kepercayaan. Kita itu tidak seperti yang mereka bayangkan bahwa kita itu dukun, kita itu mistik, kita itu klinik. Tidak seperti itu, bahwa kalau dengan sajen itu, kalau kita memberikan sesaji itu akan memberi makan iblis, setan gitu. Enggak seperti itu sebenarnya. Kita itu hidup harmoni dengan alam, kita menghormati alam, kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Makna sesaji itu apa? Sesaji itu kan sebenarnya itu bentuk kita, penghormatan kita kepada alam. Contoh misalkan larungan laut. Kita tidak membeli ikan, tapi kita bisa mengambil ikan di laut. Dan itu bebas. Dengan kita melarung itu kan ada makanan di situ. Lah itu makanan itu kan bisa dimakan oleh ikan. Kenapa kok itu selalu disinggungkan ke ini mau memberi makan Nyi Roro Kidul lah, terus sesat lah, beribadahnya gimana? Terus kitab sucinya apa? Terus ajarannya bagaimana? Ajaran kita sudah jelas. Bunyinya saja kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan kita ya Tuhan Yang Maha Esa. Kita beribadah dengan cara kita. Di penghayat kepercayaan itu bukan cuma hanya 1-2 paguyuban atau organisasi. Di situ yang tercatat oleh Direktorat adalah 187. Salah satunya adalah organisasi saya, paguyuban saya, yaitu Himpunan Kebatinan Rukun Warga. Untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa itu jangan sampai orang lain itu tahu, yaitu urusannya kita dengan Tuhan itu sudah selesai. Jadi orang itu tidak bisa untuk mengintimidasi kita, tidak bisa kita harus begini, kamu harus begini, enggak bisa, karena itu sudah keyakinan. Yang namanya keyakinan sudah tidak bisa kita paksakan. Saya juga tidak bisa memaksakan keyakinan saya kepada rekan-rekan yang di sini. Kita harus menghormati. Karena kita adalah negara yang majemuk, kita adalah berbeda-beda, tapi kita tetap satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan sampai dengan adanya perbedaan ini membuat kita terkotak-kotakan. Jangan sampai dengan adanya perbedaan ini membuat kita saling acuh satu sama lain.
Kebetulan saya adalah salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya angkatan pertama yang kemarin di akhir tahun telah diresmikan. Prodi ini berada di Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kamu kuliah di sana di Untak Prodi Kepercayaan itu nanti setelah lulus kamu jadi apa? Jadi dukun kah? Jadi paranormal kah? Oh enggak. Kita dipersiapkan oleh direktorat. Outputnya nanti kita akan menjadi guru karena pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa belum ada gurunya. Selama ini masih diampu oleh penyuluh. Sedangkan untuk penyuluh sendiri kan itu latar belakangnya basicnya bukan dari pendidik. Jadi untuk kita bisa menjadi guru kita ya harus sekolah di situ. Jadi saya selama menjadi penghayat kepercayaan stigma negatif itu pasti ada. Terus untuk pendidikan di sini Mas itu memang tidak mudah semulus sesuai dengan yang kita harapkan. Setelah adanya putusan MK, adanya Permendikbud itu pendidikan bisa dengan mudah, itu tidak juga. Karena penyuluh ke sekolahan terus tidak diterima begitu saja. Ada juga yang menolak, oh ini apa? Kok seperti ini? Akhirnya dari MLKI potong kompas Mas. Bukannya penyuluh ke sekolah, tapi MLKI bersurat ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan mengeluarkan surat sakti. Begitu surat sakti ini keluar, para penyuluh ini ke sekolahan kan karena sudah ada surat tugas, jadi tidak bisa menolak di situ. Saya waktu itu mengalami sendiri mengadvokasi di SDX lah ya. Itu tidak mudah. Nggih, di Banyumas itu tidak mudah. Bahkan ada yang mengatakan nanti itu si anak tidak bisa tidak bisa membawa orang tuanya ke surga. Nanti dia masuk neraka, dia ini, dia itu. Mohon maaf Pak, keluarga saya itu demokrasi. Itu kan sebelum pendidikan kepercayaan ada, mereka keponakan saya tetap ikut pendidikan agama Mas, karena nggak ada Islam. Jadi gurunya itu mengatakan bahwa nggak bisa ini begini. Terus kita ada surat dari dinas, oh sudah ada. Terus mereka, oh dipikir lagi, kok bisa untuk ke pendidikan kepercayaan itu kan nggak ada, itu kan sesat gini-gini. Oh nggak Pak, ini sudah ada. Itu salah satu kasus juga. Terus ada juga di SMPY lah. Di SMPY itu seorang guru di depan kelas mengatakan, oh kamu ya yang penghayat kepercayaan itu yang menyembah pohon. Kita tidak menyembah pohon, kita menyembahnya Tuhan Yang Maha Esa kok. Tapi kembali lagi orang yang tidak paham itu mengatakan demikian. Satu lagi kasus juga kepada siswa kita yaitu inisialnya H. Dia itu dianggap sebagai pembawa setan. Karena di sekolah itu terjadi kesurupan, banyak kesurupan. Jadi, oh ini ya yang membawa setan itu gitu. Nah akhirnya si anak ini kan bingung, nggak mau sekolah dan macam-macam gitu. Akhirnya dimediasilah oleh LPPLSH di Pendopo Wakil Bupati waktu itu, diundanglah Dinas Pendidikan dan kepala sekolah serta jajarannya itu. Akhirnya begitu tahu tentang oh ini pendidikan kepercayaan, mereka barulah minta maaf. Oh ternyata seperti itu. Kita tidak pernah menyembah pohon, kita tidak pernah menyembah setan, kita tuh menyembah kepada Tuhan kok, Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dengan cara kita berbeda-beda. Paguyuban saya pun beda dengan paguyuban yang lain. Dengan Sabto Darmo, dengan Kapribaden, dengan Tritunggal Bayu, berbeda. Terus ajarannya seperti apa sih? Ya ajarannya dengan cinta kasih. Kita tidak pernah memandang seseorang itu dengan sebelah mata. Terus sebelum kita keluar, kita harus selesai dulu di dalam diri kita. Dalam artian kita clearkan. Kita kalau di ajaran saya itu mengenal sedulur papat, marmarti, kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser. Di situ kita ibarat kata kita bercumbu dengan itu dulu. Lah begitu kita sudah bercumbu, terus kita tahu arah kita mau kemana. Lah sudah kita memerdekakan itu, barulah kita ke sekeliling kita. Begitu kita ke sekeliling kita, berarti kita sudah bisa menghargai mereka. Sebelum kita keluar itu ya kita memayuh hayuning diri pribadi.
Setelah memayuhayuning diri pribadi, kita keluar itu memayuhayuning sesama. Kita menghargai sesama, kita menghormati, saling asah, saling asuh. Lantas setelah kita ke kanan kiri, kita barulah memayuhayuning bawana. Apa sih memayuhayuning bawana? Memayuhayuning bawana yaitu membuat cantik dunia, mempercantik dunia dengan keselamatan dunia. Jadi kita yang namanya penghayat kepercayaan, mungkin yang dikatakan Mas Rian tadi juga ada singgungannya juga, menebang pohon itu tidak sembarangan, ada hitungannya. Menebang pohon bambu itu ada hitungannya, mangsa tuakah, di hari apa, jamnya berapa, neptu itu berapa. Jadi tidak sembarangan gitu. Seperti hari semua bagus, enggak juga. Untuk menikah pun ada hitungannya. Laki-laki neptunya berapa, perempuan neptunya berapa, dihitung neptunya tiba berapa, nanti untuk menikah di hari apa, di mangsa berapa gitu. Itu semua ada hitungannya. Terus untuk di ajaran saya itu, saya tetap ada ini, untuk menghormati sedulur papat itu ada puasa atau tirakat, seperti tirakat mutih gitu. Itu di hari kelahiran kita. Itu ada bubur abang putih, terus ada kembang mawar, mawar abang, mawar merah, mawar putih, sama kantil, itu kembang telon. Terus kalau yang masih bayi itu dengan godong dadap srep, yang dimana dimaksudkan adalah untuk biar adem-adem. Terus ada air putih supaya apa? Wening. Air putih adalah air bening, ada bening adalah wening. Wening supaya pikiran itu kita jernih. Jadi kita tidak gampang terhasut, kita tidak gampang mudah emosi dan marah, supaya kita bisa berpikir jernih di situ. Kalau misalkan ada masalah tidak langsung memutuskan dalam keadaan emosi, tapi itu benar-benar kita dalam hati yang jernih. Terus sebelum saya misalkan mau berangkat saja, saya berdoa ya kepada Tuhan supaya minta keselamatan agar di perjalanan tidak ada halangan. Dan terbukti sampai sini saya selamat karena itu berkat doa kita, doa saya kepada Tuhan. Semua sebenarnya kalau kita penghayat itu lakukan atau laku lampah penghayat itu sebenarnya kita kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan sih siapa sih? Tuhan itu sebenarnya ada cerminan di dalam diri kita. Tuhan itu adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Terus tan keno kinoyo ngopo. Jadi Tuhan itu nggak jauh, tapi Tuhan itu dekat, tapi kita tidak bisa bersenggolan. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau kita bersikap baik, bersikap baik kepada orang, terus kita mempunyai cinta kasih, itu ya datangnya dari Tuhan. Tapi kalau kita marah itu ya bukan sifat dari Tuhan gitu. Terus ada yang mengatakan begini, Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti setelah saya melakukan perbuatan jahat, itu langsung diampuni sama Tuhan. Ya mungkin Tuhan memang mengampuni, tapi ingat, falsafah Jawa adalah kalau kita menjahati orang, mungkin orang itu terima, tapi yang ngomongi yang nggak terima. Jadi ya apa yang kamu lakukan dari perbuatan kamu yang jahat itu, yaitu dari buah cerminan dari perbuatan kamu itu. Bukan seperti Didi Kempot ya, nandur pari tukule suket teki, nggak bisa seperti itu gitu. Kita nggak mungkin dong kita nandur suket tukule pari, juga nggak bisa. Berarti maksudnya di situ adalah kalau kita menanam kebaikan itu pasti juga ada rumput yang mengikutinya. Tapi kalau kita menanam rumput tidak mungkin kita mendapatkan kebaikan. Seperti itu sih Mas.